Baik, Assalamualaikum Ibu Fadilah. Melalui video ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai manajemen risiko asuransi pada PT Asuransi Ekspor Indonesia atau ASEI. Pertama-tama saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 10. Ada saya sendiri, Agnes Yuri Kesongko, lalu ada Nabila Safitri, Safa Benika Fitri, Nur Hafifah Hasmi, dan Rogi Silaban. Pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai ASEI. PT Asuransi Ekspor Indonesia biasa disingkat dengan Asuransi ASEI. BUMN ini bergerak di bidang asuransi dan penjaminan untuk mendukung pengembangan ekspor non-migas nasional. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985 oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983. ASEI memiliki visi dan misi. Visi ASEI adalah menjadi perusahaan asuransi keuangan yang terkemuka dan terpercaya di Indonesia melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi. Lalu misi ASEI adalah pertama, berkomitmen tinggi dalam memberikan pelayanan prima serta bernilai tambah pada stakeholder melalui inovasi produk dan pengembangan teknologi informasi yang berkesinambungan. Lalu misi ASEI yang kedua adalah memperoleh hasil underwriting yang terus meningkat melalui asuransi keuangan, asuransi umum, dan asuransi syariah. Misi ketiga adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia yang profesional serta secara berkelanjutan. Produk khusus ASEI ada dua, yaitu asuransi kredit dan asuransi ekspor. Produk khusus ini untuk mengcover resiko yang ditanggung eksportir dan bank, yaitu resiko kegagalan pelunasan pembayaran ekspor, baik pembayaran kembali kredit ekspor yang disalurkan bank kepada eksportir atau yang disebut asuransi kredit, maupun pembayaran transaksi ekspor dari importir luar negeri kepada eksportir atau yang biasa disebut dengan asuransi ekspor. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Nabila Safitri. Di sini saya akan membahas tentang resiko korporat yang bergerak di bidang asuransi. Yang pertama itu ada resiko non-transaksional, yang terdiri dari resiko strategis, resiko bisnis, resiko operasional, resiko keuangan, resiko regulasi, resiko hukum, dan yang terakhir itu ada resiko reputasi. Nah, dalam pengelolaan resiko non-transaksional ini dilakukan oleh petugas yang kita sebut risk contact person. Adapun media yang digunakan untuk pelaporan resiko ini dalam bentuk website yang interaktif, yang efisien dan efektif untuk perusahaan yang memiliki kantor cabang yang tersebar luas di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada resiko transaksional yang terdiri dari adanya kegiatan akseptasi, yaitu penutupan bisnis, lalu penyelesaian klaim, lalu ada pengandaan barang jasa, dan investasi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan resiko transaksional ini, metode 4S Principle diimplementasikan dengan cara unit manajemen resiko ikut andil dalam pemberian opini selama proses pengambilan keputusan. Lalu di sini ada manajemen resiko pada ASEI. Di dalam setiap usaha pasti ada resiko yang mengganggu proses tercapainya tujuan perusahaan. Nah, adanya perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal dan internal usaha memiliki potensi terjadinya resiko, sehingga dalam hal ini perusahaan perlu mengelola resiko-resiko yang ada secara sistematis dan terstruktur dalam rangka memastikan tercapainya tujuan perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu selanjutnya ada manajemen resiko yang efektif dapat membantu perusahaan dalam menjaga kinerja perusahaan dengan cara meminimumkan biaya resiko. Lalu untuk pengelolaan resiko di lingkungan perusahaan
bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan syarat resiko di lingkungan AC. Dan karenanya, setiap bagian perusahaan asuransi AC harus mampu mengelola resiko pada setiap aktivitas yang dilaksanakannya, lalu menghilangkan atau mengurangi potensi, dampak, dan frekuensi kejadian-kejadian berbahaya yang mungkin saja terjadi. Lanjut, PT Asuransi Ekspor Indonesia sangat rentan terhadap resiko. Maka dari itu, untuk pengelolaannya di dalam aktivitas bisnis AC juga menganut beberapa prinsip, yaitu prinsip kehati-hatian, komprehensif, dan selalu berupaya untuk meminimalisir ketidakpastian. Lalu, ada perencanaan manajemen risiko yang diawali dengan komitmen top manajemen ASAI dan top level manajemen ASAI telah menerapkan good corporate governance sebagai fondasi. Selanjutnya, ada implementasi good corporate governance pada perusahaan asuransi ASA. Yang pertama itu adanya transparansi. Transparansi ini keterbukaan dalam pelaksanaan proses pengambilan keputusan. Kedua adalah kemandirian. Kemandirian ini keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan. Ketiga, adanya akuntabilitas. Akuntabilitas ini kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi. Keempat, ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan. Terakhir, adanya kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Selanjutnya adalah implementasi manajemen risiko pada perusahaan asuransi ASA. Dibagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama itu adalah dukungan dari senior manajemen. Dukungan ini merupakan dukungan aktif yang berkesinambungan dari pimpinan eksekutif. Seorang senior eksekutif manajer perlu memberikan dukungan kepada para pekerja untuk berinisiatif melaksanakan manajemen risiko tersebut. Dilanjut adanya tahap kedua, yaitu pengembangan kebijakan organisasi. Di dalam pengembangan kebijakan organisasi ini berisi informasi-informasi seperti objektivitas kebijakan dan dasar berpikir untuk mengelola resiko. Kedua itu adanya hubungan antara kebijakan dan strategi organisasi atau rencana perusahaan. Ketiga yaitu batasan atau jangkauan dari isu-isu yang ada di dalam sebuah kebijakan. Yaitu keempat, pimpinan diharapkan dapat menjadi teladan bagi para pekerjanya. Kelima itu terakhir, pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan resiko. Selanjutnya ada tahap ketiga yaitu komunikasi peraturan. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan kesadaran akan manajemen resiko. Kedua, komunikasi sampai tingkat terendah di organisasi tentang manajemen risiko dan peraturan organisasi. Ketiga, merekrut para ahli manajemen risiko, contohnya itu konsultan. Nah, keempat, pengembangan keahlian sampai staf terendah dengan pendidikan dan pelatihan. Kelima, menjamin terciptanya pelaksanaan sistem penghargaan dan sanksi. Implementasi manajemen risiko pada AC. Tahap 4 yaitu manajemen risiko pada tingkat organisasi. Yang pertama, penetapan ruang lingkup, menetapkan strategi kebijakan organisasi dan ruang lingkup manajemen risiko yang akan dilakukan. Yang kedua, identifikasi risiko, mengidentifikasi organisasi dan konteks manajemen risiko, yaitu mempelajari bentuk organisasi dan mengidentifikasikan konteks manajemen risiko yang terkait. Yang ketiga, analisis risiko dilakukan dengan menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian ditentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalihkan kedua variabel tersebut atau probabilitas X konsekuensi. Yang keempat, evaluasi risiko, membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Yang kelima, pengendalian risiko, melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode. Selanjutnya, monitor dan review. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan. Yang ke-8, komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut dari hasil manajemen risiko yang dilakukan.
Yang terakhir, peningkatan kesadaran. Strategi peningkatan kesadaran dengan metode pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya, tahap 5, pengendalian risiko. Pengendalian risiko melalui rencana kegiatan program dan tingkatan tim. Pada tahap ini perlu dilakukan pengembangan sebuah program untuk pengendalian risiko di masing-masing bagian maupun area organisasi. Tahap ke-6, monitoring dan telaah ulang. Pengembangan dan pelaksanaan setiap tahapan manajemen risiko perlu dipantau untuk menjamin terciptanya optimalisasi manajemen risiko. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Togi Silaban dengan NIM 43 1190 10357. Yaitu produk asuransi pada ASA itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, export credit insurance atau asuransi kredit perdagangan. Produk ini memberikan ganti rugi kepada penjual usaha dagang yang disebabkan oleh tidak ada penerimaan piutang atau tagihan, baik secara sebagian atau menyeluruh dari pihak pembeli domestik. Biasanya kerugian ini disebabkan oleh faktor risiko komersial. Yang kedua itu credit insurance and guarantees atau asuransi kredit dan penjamin kredit. Itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama asuransi atau kredit. Ini berfungsi untuk memberikan pertanggungan kepada lembaga bank atau lembaga non-bank. Yang kedua, penjamin kredit berfungsi untuk memberikan jaminan kepada bank dari risiko kegagalan pelunasan oleh debitur terhadap pinjaman non-tunai atau non-cash loan yang diberikan oleh bank. Yang ketiga, surety products. Ini merupakan surat perjanjian khusus antara asuransi ASA dengan penerima pekerjaan atau prinsipal sebagai bentuk jaminan kepada pihak pemilik proyek atau obligate. Manfaat produk asuransi ini adalah memastikan kedua belah pihak telah melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan isi kontrak yang berlaku. Yang keempat, general insurance atau asuransi umum. Jenis asuransi ini merupakan perlengkapan dari produk asuransi yang sudah tersedia oleh asuransi ASA sebagai perlindungan yang lebih optimal dalam menjalankan usaha atau transaksi kredit. Yang terakhir itu asuransi syariah. Berdasarkan ketentuan asuransi syariah di Indonesia, praktik asuransi syariah di lingkup perusahaan asuransi ASA diawasi langsung oleh DPS Dewan Pengawas Syariah. Pada produk syariah ini ada 9 macam asuransi yang dilindungi berbasis syariah, yaitu asuransi harta benda syariah, asuransi rekayasa syariah, asuransi pengangkutan barang syariah, asuransi rangka kapal syariah, asuransi aneka syariah, asuransi uang syariah, asuransi kecelakaan diri syariah, asuransi kebongkaran syariah, asuransi kecelakaan diri plus syariah. Selanjutnya yaitu asuransi perdagangan ASA. Asuransi perdagangan adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung, penjual, bank atau institusi keuangan non-bank atau UNKB terhadap kemungkinan risiko kerugian akibat tidak diterimanya sebagian atau seluruh pelunasan pembayaran dari pembeli atau importir atau bank pembuka yang disebabkan oleh risiko komersial dan atau risiko politik. Jenis produk itu ada 4. Yang pertama asuransi kredit ekspor, yang kedua asuransi kredit perdagangan domestik, yang ketiga asuransi pembiayaan tagihan ekspor, yang keempat asuransi pembiayaan tagihan domestik. Risiko yang ditanggung pada asuransi perdagangan ASA ini, yang pertama itu risiko komersial atau importir pilot atau bangkrut. Di sini maksudnya adalah tidak mampu untuk membayar dan menolak untuk menerima barang ekspor. Yang kedua itu risiko politik atau pelarangan transfer barang ekspor, pembatasan kuota jumlah impor, pencabutan izin usaha impor, dan perang atau tindakan permusuhan. Pentingnya underwriting dalam meminimalisir risiko asuransi. Underwriting bertanggung jawab atas penilaian atau penggolongan tingkat risiko
dari suatu objek pertanggungan. Proses underwriting ini juga dijadikan sebagai pedoman pengambilan keputusan akseptasi asuransi untuk objek pertanggungan tersebut. Analisis underwriting yang menjalankan prinsip kehati-hatian atau prudential principles dapat mengurangi kejadian default yang menyebabkan klaim dan risiko lainnya. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan melalui tutur bahasa, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.